Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa natubu ilaih wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, faya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa akhuthukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala azza wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Wa qala azza wa ta'ala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min rabbihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Shadaqallahul azim. Jamaah kaum muslimin, mudah-mudahan rahmat Allah senantiasa dilimpahkan kepada kita dalam pertemuan yang berbahagia dalam rangka menunaikan ibadah salat Jum'ah. Marilah kita awali dengan bersyukur kepada Allah, menyatakan tahmid sebagai ungkapan terima kasih kita atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang zahir maupun yang batin, nikmat jasmani maupun nikmat ruhani, yang materi maupun yang imateri. Begitu banyak Allah limpahkan nikmat kepada kita sebagai pernyataan dan bukti Allah zat yang Rahman dan Rahim, yang Maha Pengasih dan Penyayang kepada seluruh umatnya. Yang kedua, kita ucapkan salawat dan salam, mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kebahagiaan, keselamatan dan kesejahteraan bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga terlimpah kepada seluruh keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa berjalan di atas sunnah dan ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang berbahagia, melalui mimbar ini khatib berpesan kepada kita semua sebagai orang mukmin untuk senantiasa menjaga dan memelihara iman kita. Kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita jadikan takwa sebagai bekal untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan hidup kita di dunia maupun di akhirat, sebagaimana firman Allah, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kamu semua, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia, Islam, agama Allah yang diturunkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hidayah bagi seluruh umat manusia, sebagaimana Allah firmankan bahwa Al-Qur'an sebagai pedoman dalam agama itu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tetapi dalam hidup kita, dalam pergaulan umat manusia di seluruh dunia, beragam tanggapan orang tentang Islam, beragam tanggapan orang tentang pembawa agama Islam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sana
ada orang yang menilai positif terhadap Nabi Muhammad, tetapi ada juga yang melecehkan Nabi Muhammad. Saya kira kita sering mendengar dan menyaksikan pemberitaan betapa orang mengagungkan Nabi Muhammad di satu sisi, tapi betapa juga ada segelintir orang, sedikit orang menunjukkan penggambaran yang negatif tentang Nabi Muhammad, baik yang mereka katakan dalam narasi-narasi maupun yang mereka katakan atau mereka ungkapkan dalam bentuk gambar, karikatur dan semacamnya. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia, pada hari-hari ini sehubungan dengan hari bulan Rabiul Awal yang dalam tarikh dikenal sebagai hari lahir atau bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, banyak orang menjadikan peristiwa atau momentum kesejarahan ini sebagai waktu untuk melakukan refleksi seberapa kecintaan kita orang beriman kepada beliau Nabi SAW. Tetapi beragam yang ditampilkan orang dalam upaya yang tadi disebut sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi SAW. Ada yang diwujudkan dalam bentuk kreativitas manusiawi yang dibalut dengan budaya-budaya setempat. Tetapi ada juga yang mengambil pelajaran dari apa yang dibawa oleh Rasul SAW dengan menghidup-hidupkan sunnah beliau, dengan mencari pelajaran-pelajaran yang ada pada diri beliau sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kehadiran beliau dijadikan sebagai model, dijadikan sebagai uswah, dijadikan sebagai teladan untuk diikuti. Baik beliau sebagai pribadi dan terlebih beliau sebagai utusan Allah, sebagai Rasul yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, di belahan dunia yang lain, di luar, barangkali di luar negeri-negeri umat muslimin, tidak sedikit ada kelompok-kelompok yang menunjukkan kebenciannya kepada Islam, termasuk juga kebencian dan ketidaksukaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam wujud gerakan, baik secara kolektif maupun secara kelompok kecil orang. Apa yang belakangan pernah kita dengar dengan istilah Islamofobia, ketakutan sekaligus kebencian terhadap Islam yang berlebih-lebihan, itu muncul di berbagai kawasan, terutama di negara-negara yang masyarakatnya hidup secara liberal, yang masyarakatnya tidak diikat oleh norma-norma penghormatan kepada keyakinan-keyakinan keagamaan, baik keagamaan dalam agamanya di masyarakat mereka maupun keagamaan dalam masyarakat minoritas yang ada di tengah-tengah mereka. Tetapi belakangan di sisi yang lain ada juga respon terhadap tindakan yang dinilai melanggar nilai-nilai dasar kemanusiaan itu. Apa yang disebut sebagai Islamofobia atau kebencian dan ketakutan yang berlebihan terhadap Islam ternyata berdampak juga pada kebencian terhadap manusia kepada orang muslimnya, yang itu justru akan berdampak pada pelanggaran terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang dianut oleh masyarakat secara universal, baik oleh orang muslim itu sendiri maupun oleh orang-orang yang beragama di luar Islam. Oleh karena itu, barangkali ada hal yang baik yang menurut sebagian orang positif bagi perkembangan Islam di seluruh dunia, termasuk juga di kawasan negara-negara yang berpenduduk minoritas muslim, yaitu
dengan adanya resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang baru saja diterbitkan pada tahun 2022 yang lalu, tepatnya pada 15 Maret 2022, yang dikenal sebagai resolusi PBB atau statement PBB tentang penolakan terhadap Islamofobia. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia, meskipun demikian ternyata tanda-tanda Islamofobia tidak hanya ada di negara-negara yang minoritas muslim. Tanda-tanda itu ada juga di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas muslim. Bahkan tidak sedikit juga ada perilaku muslim sendiri yang memerankan sebagai kelompok yang terhinggapi Islamofobia, kebencian dan ketakutan kepada Islam, kepada kaum muslimin yang berlebihan, khawatir kalau orang muslim nanti akan membentuk gerakan ini, gerakan itu, khawatir kalau orang-orang muslim nanti akan bertindak intoleran terhadap kelompok yang lainnya dan sebagainya dan sebagainya. Itulah sebabnya para jamaah sekalian, kita walaupun hidup di tengah-tengah mayoritas muslim, tidak berarti di tengah-tengah kita baik-baik saja hubungan antara muslim dengan lainnya. Pernyataan ini tidak berarti kita hendak mengobarkan permusuhan kepada sesama muslim. Tadi kita tampilkan, kita sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan di sana Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Kita ambil poin yang terakhir, Nabi Muhammad dan para pengikut beliau itu bersifat dan bersikap ruhama'u bainahum. Mereka saling mencintai, saling mengasihi, saling melindungi, saling bertoleransi, saling memiliki rasa kebersamaan di antara sesama. Sementara asyidda'u 'alal kuffar, terhadap orang-orang yang menolak agama, mereka bersikap tegas. Itu sikap yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad dan generasi awal dulu yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran sebagaimana disebutkan tadi. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia, tentu dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita jadikan beliau sebagai uswah sebagaimana firman Allah tadi, dan keteladanan beliau mestinya menjadikan kita, kalaupun tidak bisa persis seperti beliau, mestinya kita berikhtiar, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendekati sifat-sifat yang beliau ada di dalamnya. Kalaupun kita tidak bisa persis, karena memang beliau adalah manusia yang dibekali oleh Allah dengan wahyu, sebagaimana Allah perintahkan kepada beliau untuk memberitahukan kepada umatnya, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Nabi itu seperti manusia lainnya, seperti kamu sekalian, kata Allah. Hanya saja diberi catatan, yuha ilayya, kepadaku, kepada Nabi diturunkan wahyu. Allah berikan bekal sebagai bentuk bimbingan untuk membedakan bahwa Rasul adalah manusia model, beliau adalah uswah, beliau adalah manusia teladan. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia, lalu di dalam hadis beliau ada pernyataan bahwa sesungguhnya yang menjadikan keistimewaan manusia di antara umat-umat beliau adalah perangai, adalah akhlak, adalah tabiat yang melekat. Khiyarukum ahsanukum khuluqan.
Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik akhlaknya di antara kalian. Wa ana khiyarukum li ahli, dan aku adalah orang yang terbaik terhadap keluargaku, terhadap istri, terhadap anak, terhadap saudara, terhadap siapa saja yang dekat, yang kita anggap sebagai ahlu, sebagai keluarga, harus bersikap baik. Maka kaum muslimin jamaah yang berbahagia, ada sebuah contoh dari ungkapan orang yang dekat dengan Nabi. Salah seorang sahabat, Anas bin Malik. Anas pernah menceritakan, khadamtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku telah membantu Nabi selama 10 tahun. Wa ma qala li uffin qattu. Nabi tidak pernah mengatakan tidak pernah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati, qattu, sama sekali. Itu pengalaman dan testimoni sahabat Anas bin Malik selama pergaulannya 10 tahun bersama Nabi. Ma qala li ma fa'alta. Tidak pernah mengatakan kepadaku, kenapa kamu lakukan ini terhadap sesuatu yang sudah aku kerjakan. Wa ma qala li lima la taf'al. Dan juga tidak pernah mengatakan kepadaku, kenapa tidak kau lakukan ini terhadap sesuatu yang tidak aku lakukan atau yang belum aku lakukan. Begitu dekat Nabi dengan para sahabatnya, bahkan sahabatnya yang berstatus sebagai orang yang membantu beliau, bukan orang yang menjadi mitra kerja, tetapi orang yang membantu beliau. Dalam bahasa sosial biasanya orang yang membantu itu berada pada status hubungan antara patron dan klien, hubungan antara majikan dan pekerja. Tetapi beliau begitu menghargai sahabatnya itu. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia, tentu saja ketika kita melihat perangai Rasul yang harus dijadikan sebagai model, kita berikhtiar dan berusaha bagaimana hidup kita, bagaimana pergaulan kita, bagaimana etika dan tata krama kita dalam pergaulan antar sesama. Itulah sebabnya Rasulullah SAW dalam sebuah buku yang ditulis oleh seorang nasionalis Amerika, beliau dimasukkan dalam peringkat pertama dari 100 tokoh utama di dunia. Michael Hart nama penulisnya. Beliau dikenal sebagai the American White Nationalist, seorang nasionalis berkulit putih. Biasanya orang berkulit putih di Amerika itu sebagian atau pada umumnya itu bertindak diskriminatif, karena orang Amerika yang berkulit putih itu menganggap mereka adalah manusia atau warga negara kelas 1. Jadi di Amerika itu dikenal ada white Anglo-Saxons. Jadi ada orang yang berkulit putih, orang yang berketurunan dari Eropa, dan mereka yang beragama Protestan. Itu yang dianggap sebagai kelompok nomor 1. Tetapi orang ini menempatkan Nabi Muhammad sebagai manusia paling sukses di dalam sejarah. Dia mengatakan Nabi Muhammad adalah manusia atau pemimpin paling sukses sepanjang sejarah. Baik, dia beri catatan, baik suksesnya itu dalam kepemimpinannya dalam bidang agama maupun dalam kepemimpinan duniawi. Karena Nabi Muhammad itu dikenal sebagai seorang nabi sekaligus juga seorang negarawan. Tidak sedikit orang-orang barat yang menulis mengapresiasi dengan penilaian yang positif terhadap Nabi SAW. Meskipun bukan itu yang menjadikan atau yang mendorong kita untuk mengikuti Nabi. Kita punya pedoman Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi dengan mendengar atau melihat
statement, pernyataan dan apresiasi yang diberikan oleh orang-orang yang bukan muslim itu sesungguhnya untuk menambah objektivitas kita terhadap kecintaan, kedekatan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selain karena iman, tetapi juga karena secara objektif beliau adalah betul-betul manusia teladan yang patut diteladani oleh seluruh umatnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, berbicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tadi kita menyebut bahwa Nabi adalah manusia paling sukses dalam memimpin, baik dalam urusan agama maupun dalam urusan duniawi, Nabi juga dikenal sebagai manusia, seorang manusia yang sifat-sifatnya, yang perjalanan hidupnya dicatat secara detil, mulai dari masa kecilnya hingga akhir hayatnya. Kita temukan dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, kitab-kitab yang menuturkan tentang biografi dan perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua menjadi potret, menjadi teladan, menjadi uswah, menjadi model bagi seluruh umat manusia, bukan hanya bagi orang yang beriman, dan tentu saja bagi orang beriman seharusnya. Beliau adalah model yang tertinggi yang harus dijadikan sebagai contoh, yang harus dijadikan sebagai teladan. Tidak sedikit orang bukan muslim jatuh hati karena membaca biografi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah yang tadi kita contohkan, seorang penulis barat yang walaupun pada saat itu dia adalah seorang Kristiani, dia adalah penganut Protestan, dia dikritik oleh teman-temannya, kenapa engkau letakkan Muhammad dalam peringkat 1 tulisanmu ini? Kenapa kau tidak letakkan Yesus di tingkat nomor 1? Dalam buku The 100 atau 100 tokoh itu Nabi Muhammad ditempatkan pada peringkat 1. Peringkat 2 adalah seorang ilmuwan namanya Isaac Newton. Barulah peringkat ketiga itu Kristus atau Yesus ditempatkan. Kenapa? Dia punya alasan, tapi tidak dalam forum ini untuk menjelaskan itu. Tapi yang penting poinnya adalah untuk menjelaskan bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad telah diakui secara ilmiah, meskipun ada sebagian orang yang secara emosional melakukan penistaan atau penghinaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita tentu saja dengan contoh-contoh yang orang lain mengapresiasi kebaikan dan keteladanan Nabi, tentu inilah jalan bagi kita, bagi orang-orang beriman untuk melanjutkan iman kita. Setelah kita mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, kita mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tercermin dalam kalimat persaksian kita, dalam kalimat syahadat yang selalu kita ucapkan, tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa dengan hidayah Allah menjadi pengikut beliau yang setia, yang selalu menghidupkan sunnah beliau, selalu menyebarluaskan kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anzilna munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma ij'alna min ibadikal mu'mininal muttaqin. Allahumma ij'alna min ibadika salihinal muttaqin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون